Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Zahira Putri Nizrina dengan NIM 20108152200027 dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membahas lahan basah pasang surut yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, pertama-tama saya akan memberitahu kepada kalian apa itu pengertian lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik lahan basah. Lahan yang tergolong salah satu wilayah terbesar di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap tempat serta kondisi. Hal ini karena beberapa faktor kombinasi kadar garam terhadap airnya, jenis tumbuhan, hingga jenis tanah yang hidup di lingkungannya. Karakteristik lahan basah yang melekat adalah keadaan tanahnya yang jenuh terhadap air. Hal ini dapat dikatakan bahwa nama lahan tersebut mencerminkan kondisi tanah yang selalu tergenang oleh air. Lahan ini di sepanjang musim selalu digenangi air, namun air yang dimiliki oleh lahan dapat bersifat musiman dan permanen. Musiman yang dimaksud adalah air hanya dapat tergenang pada lahan tersebut saat musim tertentu saja, seperti pada musim hujan. Sedangkan yang dimaksudkan permanen adalah air tergenang setiap saat dan waktu. Saat air tergenang pada lahan tersebut tergolong dangkal. Lapisan air yang dangkal tersebut dapat menggenangi keseluruhan atau sebagian dari permukaan lahan. Namun, di saat yang lain juga dapat ditemukan wilayah yang memiliki karakteristik tergenang yang dalam. Lanjut kepada pengertian lahan rawa pasang surut. Rawa pasang surut merupakan rawa yang jumlah kandungan airnya selalu berubah-ubah, atau pasang surut. Hal ini dikarenakan oleh adanya pengaruh pasang surutnya air laut. Berdasarkan pola genangannya atau jangkauan air pasangnya, lahan pasang surut dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, tipe A, tergenang pada waktu pasang besar dan pasang kecil. Yang kedua, tipe B, tergenang hanya pada pasang besar. Yang ketiga, tipe C, tidak tergenang tetapi kedalaman air tanah pada waktu pasang kurang dari 50 cm. Yang keempat, tipe D, tidak tergenang pada waktu pasang air tanah lebih dari 50 cm, tetapi pasang surutnya air masih terasa atau tampak pada saluran tersier. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknologi budidaya tradisional padi varietas lokal di lahan rawa pasang surut. Teknologi budidaya varietas padi lokal di sini mencakup persemaian, pindah tanam, penyiapan lahan, pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian OPT, panen dan processing hasil atau pasca panen yang dilakukan secara tradisional. Teknologi budidaya tradisional ini sampai sekarang di persawahan pasang surut Kalimantan Selatan masih banyak dilakukan petani, terutama untuk kepemilikan sawah yang sempit atau terbatas. Persemaian varietas lokal dilakukan dengan cara pindah tanam sampai 2 kali. Persemaian benih dilakukan secara tugal atau teradak atau persemaian kering, dan cara ini paling lazim dilakukan petani di lahan rawa pasang surut. Selain persemaian basah atau palai, persemian kering atau tugal dimulai pada bulan Oktober atau November. Umur bibit sekitar 30 hingga 40 hari setelah tabur untuk siap dipindah tanamkan. Pindah tanam, bibit pertama ditanam atau diampak pada sebagian kecil areal persawahan atau 20% dari areal sawah, yang dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari. Satu rumpun bibit teradakan dibagi menjadi 4 hingga 5 bagian yang kemudian ditanam di ampakan. 5 bibit diampakan sekitar 40 hari untuk selanjutnya dipindah tanamkan lagi. Pindah tanaman kedua atau dilacak dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari. Pemindah tanaman bibit beberapa kali ini secara tidak langsung bertujuan pula untuk memperbesar, memperkuat, dan memperbanyak bibit. Kelebihan lainnya adalah jumlah benih yang digunakan lebih sedikit, yaitu kira-kira 1/6 kali dibandingkan dengan bibit yang ditanam langsung.
Untuk mengatasi waktu pembibitan yang lama ini, diperlukan tata air yang sesuai dengan memanfaatkan air pasang dan surut, sehingga air di sawah dapat diatur. Persiapan lahan. Persiapan lahan dilaksanakan kira-kira 1 bulan setelah bibit berada di lacakan, yaitu bulan Februari. Gulma di sawah dibersihkan dengan menggunakan alat pemotong, tajak, dan potongan gulma ini dibiarkan di air selama 10 hingga 15 hari. Gulma tersebut kemudian dipuntal berbentuk tukungan-tukungan bulat kecil. Secara periodik, puntalan tersebut dibalik untuk mempercepat dekomposisi. Puntalan tersebut disebar merata pada permukaan sawah sambil menunggu air surut. Kadang-kadang, pada periode tunggu tersebut tumbuh gulma baru sehingga dilakukan penjajaban dengan menggunakan golok panjang yang tajam. Persiapan lahan dengan menggunakan alat tajak tidak mengganggu lapisan pirit, sehingga cukup aman bagi tanaman. Gulma yang telah dipotong secara tidak langsung dijadikan sebagai bahan organik yang dapat memperkaya hara. Penanaman. Penanaman dilakukan pada bulan Maret atau April saat permukaan air telah surut dan cocok untuk ditanami bibit dari lacakan. Petani tidak teratur dalam hal jarak tanaman, tetapi biasanya 5 rumpun tanaman untuk setiap depa. Jumlah bibit per rumpun 2-3 bibit, di mana bibit yang ditanam ini telah besar, tua, dan kuat. Alat tradisional yang digunakan untuk menanam bibit padi yang berasal dari lacakan dinamakan tutujah. Penanaman dilakukan pada bulan Maret atau April ini secara tidak langsung, lebih menguntungkan tanaman. Mengingat pada saat itu periode kelarutan besi mengalami penurunan sehingga bibit yang ditanam dapat terhindar dari cekaman keracunan besi atau Fe toxicity. Meskipun demikian, jarak tanam yang tidak teratur cukup merugikan dilihat dari sisi penyerapan sinar matahari, sehingga fotosintesis tidak optimal. Selanjutnya, pemupukan. Pada awalnya, petani tidak melakukan pemupukan anorganik seperti urea, TSP atau SP36 atau KCl. Hasil dekomposisi bahan organik dianggap cukup untuk pertumbuhan tanaman. Sebagian petani hanya memberikan garam dapur dengan takaran seadanya. Tetapi akhir-akhir ini sebagian petani melakukan pemupukan anorganik tersebut. Hal ini berkaitan dengan telah menipisnya bahan organik tersebut. Meskipun demikian, pupuk yang diberikan kebanyakan hanya urea dan atau SP36 saja dengan takaran seadanya atau tidak menentu. Petani sangat jarang melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk KCl. Hal ini tentu saja merugikan tanaman karena beresiko kekurangan unsur hara kalium. Penyiangan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Penyiangan rumput atau gulma biasanya hanya dilakukan petani pada awal-awal pertumbuhan saja. Kebanyakan petani tidak melakukan penyiangan. Hal ini karena bentuk tajuk padi yang panjang merimbun sehingga dapat menutup permukaan tanah. Dengan demikian, pertumbuhan gulma dapat ditekan sehingga akibat distribusi sinar matahari yang kurang di bagian bawah atau permukaan tanah dapat dikurangi. Tetapi bagaimanapun penyiangan sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil tanaman. Pengendalian hama dan penyakit tanaman sangat jarang dilakukan. Hama yang sering menyerang adalah tikus, penggerek batang, walang sangit, lembing batu atau kepinding tanah, hama putih palsu, dan wereng coklat. Sedangkan penyakit yang sering menyerang ialah belas leher, bercak coklat daun, dan hawar pelepah daun. Pengendalian yang sangat dianjurkan adalah pengendalian secara terpadu, seperti pengaturan pola tanam, termasuk pergiliran varietas dan penggunaan musuh alaminya. Secara kimiawi, biasanya dilakukan penyemprotan terhadap hama yang menyerang. Tergantung jenis hamanya, pestisida yang diaplikasikan harus yang sudah direkomendasikan pemerintah. Yang terakhir adalah panen dan processing hasil. Panen dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus atau September, tergantung jenis varietas dan waktu tanamnya. Secara tradisional, petani memanen dengan alat tradisional ani-ani. Processing hasil atau perontokan malai-malai di tingkat petani kebanyakan dengan cara tradisional menggunakan kaki atau diirik. Biasanya dilakukan pada malam hari, dengan hal ini sering pula dianggap sebagai hiburan karena dilakukan secara bersama-sama dengan iringan musik tape recorder. Diperlukan tenaga kerja yang cukup banyak dan waktu yang lebih lama untuk kegiatan perontokan ini. Setelah malai-malai dirontok atau diirik, gabah dijemur dengan alas terpal plastik atau tikar yang terbuat dari purun. Purun adalah tumbuhan lokal yang sangat tahan masam di lahan pasang surut. Biasanya dapat dijadikan sebagai indikator lahan sulfat masam dengan pH kurang dari
3,5 dan kandungan besi tinggi. Berikut beberapa alat tradisional dalam budidaya padi varietas lokal. Yang pertama, ada tajak. Tajak adalah alat tradisional yang digunakan untuk pengolahan tanah minimum. Penggunaannya seperti main golf. Tungkainya diangkat ke atas, kemudian diturunkan mengenai permukaan lahan dan memotong gulma. Yang kedua, ada tatujah. Tatujah adalah alat tradisional untuk menanam bibit padi yang berasal dari bibit lacakan. Cara penggunaannya, bibit lacakan dibagi menjadi 2 hingga 3 batang, kemudian ditanam dengan menusukkan ujung tatujah sedalam 7 hingga 10 cm, lalu dimasukkan pangkal akar bibit lacakan. Yang ketiga, ada ani-ani. Ani-ani adalah alat tradisional yang digunakan memanen malai padi yang sudah matang. Dan yang terakhir, ada gumbaan. Gumbaan adalah alat tradisional untuk memisahkan gabah hampa dan gabah isi atau bernas. Baik, sekian itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.